Halo guys, selamat datang di cerita 1. Sebelum masuk ke inti cerita filmnya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya guys. Season 1, Episode 4. Judul, Senjata Tersembunyi Pertama Tang San di Dunia Lain. Pagi-pagi sekali, Tang San kembali dengan perasaan segar dari puncak gunung untuk membuat sarapan. Sejak dia menggunakan mata setan ungu setiap hari, dan juga tidak henti-hentinya dikultivasikan di pagi hari, mata setan ungu telah membuat kemajuan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Penglihatannya sudah mampu melihat dengan jelas gerakan kecil seekor nyamuk yang mengepakkan sayapnya dalam jarak 10 meter. Jika bukan karena keterampilan misterius surga tidak dapat menembus kemacetan, Tang San percaya, kemajuannya dalam aspek lain akan lebih besar. Menempa balok besi kasar berukuran 50 cm persegi menjadi seukuran kepalan tangan, tugas yang tampaknya mustahil pada awalnya, telah diselesaikan oleh Tang San sejak setengah bulan yang lalu. Dengan metode pengungkit gaya yang diajarkan Tang Hao, ia juga mampu melakukan lebih dari 24 ayunan palu, setiap ayunan dengan presisi sempurna, termasuk pengendalian gaya. Meskipun selama ini Tang Hao tidak pernah memujinya, tetapi karena ayahnya kadang-kadang secara tidak sengaja mengungkapkannya, Tang San tahu bahwa metode palu ini juga memiliki beberapa pencapaian kecil pada akhirnya, dan sekali lagi berpikir itu masih penting untuk bergantung pada tak henti-hentinya praktek. Saat memasuki pintu, dengan lembut menyentuh pergelangan tangannya, wajah Tang San menunjukkan sedikit senyum puas, di pergelangan tangannya terpasang pekerjaan pertamanya sejak tiba di dunia ini, dan setiap langkah diselesaikan olehnya sendiri. Itu adalah anak panah pegas yang disembunyikan di lengan bajunya. Ketika berbicara tentang Sekte Tang sejak awal, panah tersembunyi adalah jenis senjata tersembunyi yang paling biasa. Kunci untuk membuat panah tersembunyi bergantung pada kekuatan mekanisme serta tingkat kecerdikan desain. Lengan anak panah yang diproduksi Tang San bahkan dilengkapi dengan perangkat pengaman, jadi tidak ada cedera yang tidak disengaja. Satu set anak panah lengan seperti 3 anak panah yang dibuat agar sesuai dengan lengan baju, bahkan sekarang itu tanpa kecuali di tangan Tang San. Bahan untuk anak panah berlengan ini telah menghabiskan persis potongan pig iron yang telah dia palu selama hampir 100 hari. Sama seperti Tang San mengirimkan tugas yang telah selesai kepada Tang Hao, ketika dia memegang sepotong besi kasar seukuran kepalan tangan itu, dia terkejut menemukan bahwa potongan besi kasar yang awalnya mengandung banyak kotoran telah berubah menjadi sepotong besi ibu besi asli. Dalam kehidupan sebelumnya, apalagi dia, bahkan jika itu adalah Grandmaster tempat terbaik Sekte Tang, dia tidak dapat mencapai metode ini untuk menempa besi kasar menjadi ibu besi. Tapi di dunia ini itulah kenyataan. Ini sendiri adalah masalah yang sangat tak terbayangkan. Anak panah lengan di pergelangan tangan Tang San ini terbuat dari bongkahan besi ibu itu. Untuk sepenuhnya membuat anak panah lengan, termasuk 3 panah kecil 10 cm di dalamnya, dia menggunakan semua ibu besi yang dimilikinya. Berbicara tentang penempaan, Tang San tidak baik, jauh lebih rendah dari Tang Hao. Tetapi ketika berbicara tentang membuat senjata tersembunyi yang pintar, apalagi Tang Hao, mungkin semua benua Douluo tidak memiliki siapapun yang dapat dibandingkan dengan jenius sekte luar Tangnya. Lengan anak panah biasa memiliki jangkauan 15 meter atau lebih, tetapi panah lengan yang dibuat oleh Tang San dapat mempertahankan jangkauan serangan efektif lebih dari 30 meter. Yang disebut jarak serangan efektif, tepatnya jarak emisi panah lengan dalam garis lurus, juga jarak di mana senjata sepenuhnya dapat membunuh atau melukai. Anak panah lengan Tang San, meskipun hanya 3, dibuat dengan sangat cerdik. Di setiap anak panah lengan ada 3 alur darah. Kalau bukan karena ukurannya yang terlalu kecil, dia masih terpikir untuk memberikan duri pada lengan anak panah. Ekornya memiliki 4 fletching kecil yang bisa menyebabkan lengan panah terbang sangat mulus. Kepala panah runcing adalah senapan spiral, sehingga ketika panah selongsong diluncurkan, ia memiliki kekuatan menusuk yang lebih kuat. Membuat desain untuk senjata tersembunyi, Tang San selalu mengejar kesempurnaan, meskipun ini hanya satu anak panah berlengan biasa, tidak lebih. Tang San tahu bahwa dia masih muda sekarang, skill Mysterious Heaven juga tidak bisa menembus kemacetan.
Bahkan jika dia adalah orang biasa dia tidak bisa mengatakan dia khawatir, hanya jika dia bertemu dengan Master Roh seperti Su Yuntao yang bisa menggunakan roh, kekuatannya akan jauh dari cukup. Tetapi dengan panah lengan ini berbeda, Tang San percaya bahwa bergantung padanya, bahkan jika kekuatan aslinya tidak lebih kuat dari Master Roh, dia punya cara untuk menangani semuanya. Catatan harta karun surga misterius Sekte Tang, prinsip umum poin kedua, apa itu senjata tersembunyi, digunakan secara diam-diam, senjata bela diri khusus untuk menaklukkan musuh dan mendapatkan kemenangan. Jika musuh tahu kamu ingin menggunakannya, seperti itu bukan lagi senjata tersembunyi, melainkan senjata terbuka. Tang San tentu saja tidak bisa membiarkan senjata tersembunyinya menjadi senjata terbuka. Tang Hao juga tidak pernah peduli untuk apa dia menggunakan bongkahan besi ibu ini, oleh karena itu panah berlengan ini adalah rahasia yang menjadi miliknya sendiri. Memasuki rumah, bau bubur yang menggugah selera tercium, sama seperti yang dibuatnya setiap hari, dan sudah lama terbiasa. Ayah, ayo makan. Tang San memanggil ke ruang dalam. Tidak seperti biasanya, Tang Hao yang muncul setiap hari ketika dia mendengar tentang makanan tidak terlihat hari ini. Hati Tang San langsung menegang, apakah ayahnya sakit? Dia buru-buru mengambil 3 langkah dan berlari 2 langkah menuju kamar ayahnya. Tang Hao tidak ada di kamar. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia tidak tidur lagi. Ketika Tang San sedang memikirkan kemana Tang Hao bisa pergi, Tang Hao kembali. Little San, kemana kau pergi sepagi ini? Tang Hao dengan dingin bertanya. Tang San berkata, saya keluar untuk berolahraga. Setiap pagi saya pergi lari. Ini tidak dihitung sebagai kebohongan, dia benar-benar pergi keluar untuk berolahraga. Memasuki rumah, bau bubur yang menggugah selera tercium, sama seperti yang dibuatnya setiap hari, dan sudah lama terbiasa. Ayah, ayo makan. Tang San memanggil ke ruang dalam. Tidak seperti biasanya, Tang Hao yang muncul setiap hari ketika dia mendengar tentang makanan tidak terlihat hari ini. Hati Tang San langsung menegang, apakah ayahnya sakit? Dia buru-buru mengambil 3 langkah dan berlari 2 langkah menuju kamar ayahnya. Tang Hao tidak ada di kamar. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia tidak tidur lagi. Ketika Tang San sedang memikirkan kemana Tang Hao bisa pergi, Tang Hao kembali. Little San, kemana kau pergi sepagi ini? Tang Hao dengan dingin bertanya. Tang San berkata, saya keluar untuk berolahraga. Setiap pagi saya pergi lari. Ini tidak dihitung sebagai kebohongan, dia benar-benar pergi keluar untuk berolahraga. Tang Hao tidak mencoba menggali lebih dalam, dan dengan dingin berkata, hari ini kamu tidak akan berlatih menempa lagi. Siapkan barang-barangmu, besok Jack tua akan membawamu ke kota Nuoding. Sesaat Tang San tercengang, kota Nuoding. Kenapa di bumi? Terakhir kali dia pergi ke kota Nuoding kira-kira setahun yang lalu. Old Jack pergi ke kota untuk berbelanja, dan mengajaknya untuk mengalaminya. Tang Hao memandangnya, dan berkata, apakah kamu tidak ingin mempelajari kemampuan Master Roh? Old Jack dapat membawamu ke Akademi Master Roh utama kota Nuoding untuk menjadi siswa yang bekerja. Di sana kamu dapat belajar apapun yang kamu inginkan. Mendengar kata-kata ayahnya, detak jantung Tang San tiba-tiba menjadi cepat, dan dia merasa sulit untuk berbicara karena keterkejutan dan kegembiraan yang dia rasakan. Ketidakmampuan keterampilan misterius surga untuk menerobos selama ini menjadi teka-teki yang merupakan keasyikan terbesarnya, cincin roh Master Roh jelas merupakan sebuah kesempatan. Ayah, apa yang berubah pikiran? Tang Hao kembali dengan pertanyaan, apakah kamu masih ingin pergi atau tidak? Tang San berkata, tapi jika aku pergi, tidak ada yang akan membuatkanmu makanan. Sekarang dia sudah mengerti alasan mengapa ayahnya bangun sepagi ini, tanpa diduga. Dia melihat tetua desa Jack. Tang Hao dengan dingin berkata, apakah saya masih membutuhkan Anda untuk menjaga saya? Anda pergi begitu saja. Ini adalah jalan yang Anda pilih. Setiap tahun desa Roh Kudus memiliki kuota 1, jangan sia-siakan. Saya telah menyerahkan metode penempaan untuk Anda. Sehingga Anda dapat mencari pekerjaan sebagai magang di bengkel di kota, itu seharusnya cukup untuk menutupi biaya sekolah dan makanan. Meskipun kata-kata Tang Hao sangat acuh tak acuh, namun ujung mata Tang San masih terasa panas, entah berapa bulan. Meskipun Tang Hao memperlakukannya dengan cara yang pasti tidak pernah berubah,
Tapi Tang Hao mengajarinya menempa, pria tinggi pucat lebar di depan matanya sudah memberinya perasaan yang semakin keibuan. Dia tentu saja ingin mempelajari pengetahuan para guru roh, tapi saat ini dia agak benci berpisah dengan ayahnya. Tang Hao berkata, membiarkanmu pergi ke Nuoding datang dengan syarat. Jika kamu setuju, kamu dapat pergi. Saya berjanji. Tang San berbicara tanpa ragu sedikit pun. Alis Tang Hao sedikit berkerut, kamu akan berjanji dengan mudah bahkan tanpa menanyakan apa yang aku minta. Sebagai seorang pria, hal-hal yang dijanjikan harus diselesaikan, jangan menjadi orang yang menjanjikan dengan mudah. Tang San berbicara dengan santai, tidak peduli apa yang ayah minta untuk saya lakukan, saya akan berjanji. Ayah pasti bertindak demi kebaikan saya. Tang Hao sedikit panik. Tang San berbicara tanpa berpikir, tetapi justru kepercayaan itulah yang menyebabkan perasaannya sedikit bergerak. Mulai sekarang tidak peduli bagaimana kamu mengembangkan kekuatan rohmu, aku ingin kamu berjanji, jangan biarkan roh palu kamu menyerap cincin roh apapun, sedemikian rupa sehingga kamu tidak bisa membiarkan orang lain melihatnya muncul. Apalagi, jangan biarkan orang lain melihatnya, orang tahu bahwa Anda memiliki roh kembar. Bisakah Anda melakukan ini? Petik 2. Tang San tertegun sejenak, roh rumput perak biru itu. Tang Hao berkata, roh rumput perak biru yang dapat Anda gunakan sesuka Anda, berkultivasi, mengerahkan roh apapun juga tidak masalah. Dengan roh kembar, kedua roh tidak perlu bergantung pada cincin roh untuk meningkatkan kekuatan roh agar dapat berkultivasi. Asalkan Anda memiliki satu roh yang memiliki cincin roh, kemacetan promosi kekuatan roh akan hilang. Petik 2. Tang San berkata, jadi dengan kata lain, mulai sekarang aku hanya menggunakan roh rumput perak biru, kan? Tang Hao mengangguk, hanya jika Anda menghadapi situasi yang mengancam nyawa. Jika tidak, jangan gunakan palu itu. Baiklah, aku berjanji padamu. Tang San mengangguk dengan serius. Dari sudut pandangnya, mengolah roh atau tidak, menggunakan beberapa cincin roh, itu semua tidak masalah, selama dia bisa menemukan cara untuk menerobos kemacetan keterampilan surga misterius. Bagi orang lain sepertinya, mungkin rumput perak biru hanyalah roh yang tidak berguna, tetapi Tang San selama ini tidak menjadi suram karena rumput perak biru. Mengolah senjata tersembunyi sekte Tang ke tingkat tertentu, ketika memetik bunga yang berkibar, daun juga bisa melukai, bukanlah kata-kata kosong, tetapi benar-benar ada. Rumput perak biru adalah kekuatan internal keterampilan misterius surga yang dipadatkan dengan menggunakan kekuatan roh. Selama kekuatan internal cukup, ada senjata tersembunyi yang praktis tak terbatas. Bagus, ayo makan, kata Tang Hao. Di sebuah rumah yang tidak jauh berbeda dari orang miskin, Tang San sama sekali tidak memiliki hal yang baik untuk dipersiapkan. Mengemas pakaian-pakaian itu dengan berbagai ukuran tambalan yang hanya membutuhkan beberapa saat untuk diselesaikan. Namun, hari ini dia tidak mendengarkan Tang Hao untuk hanya menertibkan, suara tempaan masih bergema di kamarnya. Demi dapat menghasilkan setiap jenis senjata tersembunyi di masa depan, Tang San mengerti dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya. Meskipun ayahnya telah mewariskan teknik penempaan, sangatlah penting untuk berlatih lebih banyak. Ketika skill unik senjata tersembunyi tidak dikembangkan hingga ke puncaknya, kualitas senjata tersembunyi hanya memiliki efek konklusifnya sendiri. Khususnya untuk jenis senjata super tersembunyi seperti Buddha Fury Tang Lotus, kesalahan presisi lebih dari sedikit tidak dapat muncul. Perjalanan satu hari ini sepertinya tak berujung. Itu juga pertama kalinya sejak Tang San tiba di dunia ini dia merasa tidak nyaman. Mengenai dunia luar, dia memiliki ekspektasi sekaligus ketakutan. Baik di Sekte Tang atau di Desa Roh Kudus, dia tidak pernah keluar untuk menjalani pengalaman dan pelatihan. Mengenai hal ini, dia benar-benar tidak berbeda dari anak-anak. Selama ini dia berpikir, bagaimanapun juga kecemerlangan apa yang bisa dihasilkan dunia luar. Setelah makan malam, Tang Hao pergi tanpa sepatah kata pun untuk pergi minum, seolah-olah tidak ada yang berbeda dari rutinitas. Dia memberitahu Tang San untuk tidak membuat keributan dan mengganggu tidurnya ketika dia keluar untuk lari pagi keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Tang San duduk di atas batu besar di puncak bukit. Di tangannya dia memetik daun pohon, di matanya ada kilau ungu. Tidak tahu apakah itu karena tubuhnya baru-baru ini lebih kuat dan kuat dibandingkan sebelumnya,
tapi mata setan ungu berkembang sangat cepat, daun di tangannya, bahkan jika itu garis terkecil, dia bisa mengamatinya dengan jelas. Dia tahu mata setan ungu miliknya sudah mulai memasuki dunia dengan detail yang paling bagus. Dengan 9 tingkatan yang berbeda untuk keterampilan surga misterius, mata setan ungu hanya memiliki 4 tingkat, survei, terperinci, biji master, tanpa batas. Persyaratan bagi murid sekte dalam Tang adalah untuk memasukkan detail, yang cukup untuk menggunakan senjata tersembunyi. Karena kultivasi awal Tang San, dibantu dengan tidak sepenuhnya menyebarkan kibawaan setelah dilahirkan, pada usia 6 tahun dia sudah memiliki jejak persepsi yang detail. Tapi dia juga tahu, murid sekte dalam Tang praktis mata setan ungu semua orang bisa mencapai ranah rincin, tapi termasuk master sekte Tangda, tidak ada yang bisa memasuki ranah berikutnya mata setan ungu. Setelah mencapai detail, budidaya mata setan ungu menjadi sangat lambat, dan tidak boleh ada gangguan dalam asimilasi harian dari Ki Ungu Timur. Keteguhan seperti itu tidak bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Oleh karena itu, seperti murid sekte Tang setelah memasuki dunia rincin, ada juga sangat sedikit yang akan terus berkultivasi. Dalam legenda, sekte Tang memiliki seorang tetua yang mata iblis ungu mencapai batas biji master, tetapi juga tidak memiliki hasil tertentu. Hanya dibandingkan dengan dunia detail yang dia lihat masih sedikit lebih jelas, itu saja. Dan tetua itu sudah membudidayakan mata setan ungu selama lebih dari 30 tahun. Keterampilan misterius surga mengalir, tiba-tiba mengalir ke daun pohon, daun lembut segera menjadi lurus sempurna. Telunjuk dan jari tengah Tang San tersentak sedikit, dan daun pohon itu berputar keluar, membelah udara saat mereka terbang. Hanya 1 meter, daun-daun hanya terbang sejauh 1 meter, lalu sudah tidak dapat mempertahankan keadaan rotasinya ketika mereka berhenti menjadi keras. Saat ia meninggalkan jari Tang San, efek kekuatan dalam skill Mysterious Heaven menghilang secara alami. Efeknya masih terlalu lemah. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Tang San berdiri, sudah waktunya untuk kembali. Hari ini adalah keberangkatannya dari desa, dia tidak tahu kapan dia bisa datang ke puncak bukit ini lagi. Berdiri di ujung jari kaki, kaki bagian bawahnya memancarkan kekuatan, Tang San memberikan kendali bebas ke Ghost Shadow Perplexing Track, menghadap ke bawah gunung dan ke kiri. Aroma bubur yang akrab tercium. Sebelum meninggalkan desa, ini adalah terakhir kalinya dia memasak untuk ayahnya, jadi Tang San tentu saja tidak boleh malas. Memeriksa kayu bakar di bawah kompor, menambahkan air ke bubur, sehingga ketika ayahnya nanti bangun dia bisa minum bubur panas. Old Jack sudah tiba. Mungkin karena dia ingin pergi ke kota Nuoding, hari ini pakaian yang dikenakan Jack tua sangat baru, membuatnya terlihat lebih sehat dan hangat. Tang San, ayo kita pergi. Ayahmu yang malang itu tidak bisa bangun dari tempat tidur, kakek Jack memanggil ke Tang San. Tang San memberi isyarat membungkam ke arah Jack, kakek, harap diam. Ayah tidak suka tidurnya paling terganggu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebongkah arang yang terbakar dari kompor, dan menulis beberapa baris di tanah. Dia kembali menoleh ke arah kamar ayahnya, enggan berpisah, dan baru kemudian dia bangkit dengan bungkusan kain di punggungnya dan diam-diam pergi bersama Jack. Mengenai bahasa tertulis dunia ini, Tang San tidak banyak mengerti. Ketika sekolah desa mengajarkan karakter anak-anak, dia sesekali pergi melihat. Lagi pula dia memiliki fondasi dari kehidupan sebelumnya, jadi dia juga memahami sedikit teks dasar. Tirai pintu terbuka, dan bayangan besar keluar dari kamar. Di mata Tang Hao tidak ada jejak tidur. Ketika dia berjalan ke ambang pintu, samar-samar dia masih bisa melihat tubuh lemah Jack dan Tang San yang sudah tua. Tang Hao berdiri di sana dan tidak bergerak, bahkan ketika punggung Tang San dan tetua desa Jack sudah benar-benar menghilang, dia masih berdiri kosong untuk waktu yang lama. Seolah mengingat sesuatu, Tang Hao tiba-tiba kembali ke bengkel, melihat bagian tanah yang disisihkan Tang San untuk tulisannya. Beberapa kata yang sangat sederhana, ayah, aku dan kakek Jack pergi. Kamu sendiri yang harus menjaga tubuhmu dengan baik, kurangi minum. Bubur dalam panci, jangan lupa makan. Menatap mengubah arah dari tulisan di tanah ke panci masak besi ke samping, Tang Hao dengan cepat berjalan mendekat dan membuka tutup panci dengan satu pegangan. Dengan kedua tangan dia langsung mengangkat periuk besi. Berkat Tang San yang baru saja menambahkan air,
bubur dalam panci masih belum mendidih lagi, tetapi Tang Hao memegang panci besi itu dan menuangkannya ke dalam mulutnya, menelan ludah. Di matanya ada lapisan kabut berkabut, dia tidak menyadari betapa cepatnya waktu telah berlalu. Berjalan di sepanjang jalan, Tang San diam-diam diikuti oleh sisi Jack tua, sering menoleh ke belakang untuk melihat ke arah desa. Tang San, apakah kamu benci berpisah dengan desa atau masih benci berpisah dengan lelaki tua pemabuk itu? Jack menepuk kepala Tang San, dan bertanya sambil tersenyum. Sedikit dari keduanya. Tang San menjawab dengan suara rendah. Jack sedikit tersenyum, dan berkata, dibandingkan dengan cucu-cucu yang tidak berguna itu, kau, anakku jauh lebih pintar. Akan sangat baik jika kau adalah cucuku. Tang Hao si pemabuk itu sungguh beruntung. Jangan berpikir terlalu banyak, di luar, langit dan bumi sangat luas. Di akademi Anda dapat mengenal banyak teman. Anda dapat belajar banyak hal. Setelah Anda menjadi guru roh, negara akan memberikan gaji bulanan, dan pada saat itu keluargamu juga akan bisa hidup dengan baik. Bagaimanapun, Tang San adalah orang yang telah mendapatkan kehidupan kedua. Mendengarkan kata-kata Jack, suasana hatinya sudah berangsur-angsur pulih ke normal, dan di dalam hatinya ada rasa haus yang tak tertahankan akan dunia luar. Dia bertanya, kakek Jack, bisakah kamu memberitahuku tentang akademi? Tempat seperti apa itu sebenarnya? Jack tersenyum sedikit, dan berkata, akademi ini tentu saja tempat untuk belajar. Meskipun saya tidak pernah pergi, tetapi sebagian besar saya masih mengerti. Desa kami memiliki kuota untuk mengirim satu siswa yang bekerja setiap tahun, tetapi kami sudah selama bertahun-tahun tidak mengirim siswa yang bekerja untuk belajar. Siswa yang bekerja masih memiliki banyak persyaratan yang menguntungkan, pembebasan dari uang sekolah dan biaya akomodasi, hanya membayar makanan sendiri sudah cukup. Di kampus Anda dapat melakukan pekerjaan sederhana dengan imbalan makanan. Untuk misalnya, menyapu ruang kelas dan sebagainya. Berbicara secara keseluruhan, untuk seorang siswa yang bekerja paruh waktu dan belajar di akademi itu tidak jauh berbeda dengan yang gratis. Adapun pendanaan untuk belajar di akademi, itu bukan sesuatu yang kami miskin orang bisa tahan. Petik 2. Tang San berkata, ayah memberitahuku, setelah aku akhirnya tiba di akademi untuk mencari bengkel kerja. Kamu, melakukan pekerjaan manual di bengkel. Lelucon apa itu? Saya melihat Tang Hao benar-benar gila. Jack berkata dengan marah, berapa umurmu? Kamu masih belum memiliki tinggi palu tempa. Apa Smithy bisa menerima kamu, jenis magang ini? Belum lagi, blacksmith pada awalnya tidak diterima sebagai pekerjaan yang berharga, pekerjaan manual juga tidak menghasilkan banyak pendapatan. Selama Anda belajar dengan baik di akademi, itu sudah cukup. Petik 2. Hanya, kalau dipikir-pikir, jika kamu bisa memiliki beberapa prestasi untuk dibicarakan di akademi, ayahmu yang pemabuk itu harus memberimu sebagian dari sedikit uang simpanannya. Tapi setelah itu Akademi Master Roh Menengah tidak memiliki murid yang bekerja, kuota yang memang membutuhkan banyak uang untuk bisa belajar. Gaji seorang Master Roh saja jauh dari cukup. Petik 2. Karena Tang San memiliki kekuatan roh penuh bawaan, Jack tua sudah melihatnya sebagai guru roh tanpa keraguan. Tang San memandang Jack, tidak yakin, dan berkata, masih ada Akademi Master Roh Menengah. Dan apa bedanya dengan Akademi Master Roh Dasar? Keduanya akademi, mereka berdua seharusnya mengajarkan pengetahuan guru roh, kan? Mereka tidak akan berhasil lulus. Ini berbeda dibandingkan dengan Akademi Master Roh Dasar. Petik 2. Tang San berkata, seperti dasar dan menengah, apakah ada juga yang mahir? Old Jack mengangguk, matanya menunjukkan kilatan yang agak mengagumi, kamu tidak perlu memikirkan tentang Akademi Master Roh tingkat lanjut karena itu bukanlah sesuatu yang secara praktis dapat dimasuki siapapun. Di kerajaan Dou Empire kita, semuanya hanya ada 2 Akademi Master Roh tingkat lanjut, dan setiap tahun jumlah siswa yang diterima kurang dari 100. Itu memang tempat lahir dari karir yang cemerlang. Bahkan Balai Roh Bangsa akan berusaha untuk secara langsung menganugerahkan gelar luhur kepada setiap siswa yang lulus dari Akademi Master Roh tingkat lanjut. Petik 2. Mulia. Ada kemungkinan yang bagus. Kata Tang San, heran. Jack berkata, tentu saja. Guru roh memang panggilan paling mulia, dan guru roh yang lebih maju bahkan lebih. Tapi itu semua adalah bakat.
Oleh karena itu, bagi kami orang biasa yang bermimpi untuk meroket, menjadi guru roh yang maju adalah jelas jalan pintas terbaik. Hanya, datang dari orang biasa, berapa banyak orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang guru roh yang hebat. Bahkan jika ada, tanpa bantuan dari klan terkemuka sangat sulit untuk lulus dari seorang ahli akademi Master Roh. Ujian kelulusan itu urusannya sendiri, jadi kenapa butuh bantuan orang lain? Tang San agak bingung. Old Jack menghela nafas, dan berkata, ini persisnya jurang pemisah antara orang miskin dan orang kaya, antara orang biasa dan bangsawan. Persyaratan kelulusan Akademi Master Roh sangat sederhana, selama roh mencapai peringkat ke-10, para guru di Akademi akan membimbing Anda untuk mendapatkan cincin roh, dan Anda dapat berhasil meningkatkan gelar Master Roh Anda. Ini tentu tidak sulit, asalkan Anda memiliki kekuatan roh pada saat bangun, itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan anak-anak. Dikatakan, maju dari cendekiawan roh ke guru roh dengan kekuatan roh peringkat ke-10 adalah promosi termudah. Petik 2. Tapi di Akademi Master Roh Menengah itu berbeda. Untuk lulus dari tempat ini, roh itu harus mencapai peringkat 20 dan selanjutnya mendapatkan cincin roh kedua untuk bisa mendapatkan gelar Grandmaster Roh. Peringkat ke-10 hingga peringkat 20, adalah sesuatu yang sangat tidak dapat dicapai oleh banyak guru roh sepanjang hidup mereka. Juga, setelah mencapai peringkat ke-20, untuk mendapatkan cincin roh mereka harus bergantung pada kekuatan mereka sendiri untuk berburu dan membunuh makhluk roh dan mendapatkan cincin roh. Itu memang sangat berbahaya. Jika mereka adalah keturunan dari keluarga bangsawan, dan ditemani oleh prajurit keluarga, bahayanya secara alami jauh lebih kecil. Penguasa roh keturunan dari orang biasa seperti kita hanya dapat bergantung pada diri mereka sendiri. Petik 2. Persyaratan kelulusan dari Akademi Master Roh tingkat lanjut bahkan lebih ketat lagi. Hanya setelah melewati hambatan peringkat ke-30, dan mendapatkan cincin roh ketiga, barulah gelar Grandmaster Roh dipromosikan menjadi gelar roh tetua. Mereka mengatakan bahwa orang yang melampaui ambang batas peringkat ke-30 dapat disebut sebagai guru roh besar yang kuat, seorang bangsawan sejati. Untuk melampaui tentu saja sulit. Juga, pada peringkat ke-30 mendapatkan cincin roh sepertinya itu bukan satu-satunya batasan. Untuk spesifiknya, Anda harus bisa belajar saat kamu mencapai akademi. Bagaimanapun, dari siswa Akademi Master Roh tingkat lanjut, jumlah yang masih benar-benar bisa lulus tampaknya hanya sepertiga. Petik 2. Setelah mendengarkan Jack tua, Tang San memiliki pemahaman dasar tentang para guru roh benua Douluo. Kakek Jack, bukankah kamu mengatakan bahwa ada 10 gelar Master Roh? Siswa lulusan Akademi Master Roh tingkat lanjut bisa menjadi tetua roh, bagaimana gelar-gelar itu nanti bisa diperoleh? Old Jack berbicara dengan senyum masam, saya tahu caranya. Mereka yang melampaui gelar Spirit Elder semuanya bisa disebut sebagai orang yang hebat, seperti orang suci yang berasal dari desa kami yang pada waktu itu didukung langsung oleh negara. Saya telah mendengar orang-orang mengatakan bahwa kultivasi Master Roh di kemudian hari sangat sulit, dan juga sangat berbahaya. Berapa banyak orang yang memiliki jenis kemampuan asli yang dapat mencapai tingkat teratas dari judul Douluo? Anda bahkan dapat mengatakan bahwa tidak diketahui apakah orang-orang seperti itu ada di keduanya Kekaisaran Do Surga kita dan Kekaisaran Bintang Luo sekarang. Petik 2. Jack hanya memiliki beberapa pemahaman sederhana tentang Master Roh, tidak lebih. Karenanya kata-katanya tidak rinci. Tang San mengerti bahwa dia hanya bisa mencari pengetahuan ini sendiri di akademi. Secara khusus, tentang makhluk roh, cincin roh, dan hal-hal semacam itu. Dari Desa Roh Kudus ke kota Nuoding tentunya tidak jauh, 2 orang berjalan kaki bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Makan jatah perjalanan sederhana di tengah jalan, pada sore hari mereka sudah bisa melihat tembok kota di kejauhan. Meskipun kota Nuoding tidak dihitung sebagai kota besar, karena letaknya sangat dekat dengan perbatasan kerajaan Do Empire, tembok kota masih dibangun tebal. Tang San dan Jack tua diperiksa seperti semua pelancong lainnya ketika memasuki kota Nuoding. Tang San, sebentar lagi kakek akan membawamu ke akademi dan kemudian kembali. Ketika kamu sendirian di akademi kamu harus mendengarkan gurumu, kamu tidak boleh meninggalkan akademi tanpa izin. Ketika semester berakhir, kakek Jack akan datang lagi untuk menemuimu. Saat itu hampir di tahun baru.
Ini adalah pertama kalinya Tang San meninggalkan rumah. Dalam hatinya dia agak bingung, dan tanpa sadar berkata, "Kakek Jack, kamu akan pergi secepat ini?" Old Jack berkata dengan senyum masam, "Sebuah hotel bukan untuk kami orang miskin untuk tinggal. Anda harus mencoba untuk memenangkan kredit. Ketika kakek melihat Anda lain kali, saya harap Anda sudah menjadi guru roh sehingga Anda bisa menjadi kebanggaan desa Roh Kudus kami." Akademi Master Roh Utama Nuding terletak di kota Nuding Barat. Old Jack menanyakan arah kepada orang yang lewat beberapa kali, dan akhirnya Tang San dibawa ke sana. Di kejauhan, mereka sudah bisa melihat gapura gerbang besar. Lengkungan itu lebarnya 20 meter, dan tingginya lebih dari 10 meter, terbuat dari batu yang kokoh. Di bawah ini ada dua gerbang besi, hitam legam. Tang San melihat mereka telah dipalsukan dengan cermat. Melalui jeruji besi, jalan berliku bisa dilihat. Sebuah jalan utama menuju langsung ke dalam, dengan deretan pepohonan di kedua sisinya. Di tengah gerbang lengkung ada 4 karakter besar, Akademi Nuoding. Hanya dari gerbang itu dapat dilihat bahwa di benua Douluo, panggilan guru roh sangat penting. Ini masih hanya Akademi Master Roh Utama, tidak lebih. Jack membawa Tang San berjalan ke gerbang depan, dan mereka segera dihentikan oleh penjaga gerbang muda. Apa-apaan ini? Apakah ini tempat di mana orang desa bisa masuk? Pakaian Jack terhitung terang dan baru di desa Roh Kudus, tetapi tiba di kota Nuoding, itu benar-benar terlihat seperti orang desa. Penjaga gerbang memiliki pandangan yang agak menghina. Jack berkata sambil tersenyum menyesal, "Ini, adik, kami datang dari desa Roh Kudus. Anak ini adalah murid yang bekerja di desa kami untuk tahun ini, Anda tahu. Kami harus melalui." Penjaga gerbang itu mengerutkan kening, dan dengan agak aneh berkata, "Jadi sarang rumput masih bisa menghasilkan burung phoenix emas. Sebuah desa kecil juga memiliki orang-orang dengan kekuatan roh. Tapi akademi tidak memiliki murid yang bekerja selama bertahun-tahun. Anda tidak bisa berpura-pura." Jejak kemarahan melintas di mata Jack tua, tetapi dia masih menelan penghinaan dan mengulurkan sertifikat yang ditulis oleh petugas Aula Roh Suyun Tao, menyerahkannya kepada penjaga gerbang. Penjaga gerbang mengambil sertifikat yang ditawarkan, dan melihatnya dari atas ke bawah. Roh adalah rumput perak biru. Tapi masih kekuatan roh penuh bawaan. Konyol, ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Saya telah bekerja sebagai penjaga gerbang di akademi selama 4 tahun, dan masih belum pernah mendengar tentang siswa dengan bawaan penuh kekuatan roh. Jiwa anak laki-laki ini adalah rumput perak biru, dan masih dapat memiliki kekuatan roh penuh. Menurutku sertifikat Aula Roh ini pasti palsu. Petik 2. Kamu, sekalipun Jack memiliki temperamen yang lebih baik, saat ini dia sudah tidak dapat menahan diri. Kamu sengaja mempersulit. Baiklah, tunggu dan lihat. Aku akan pergi mencari petugas Aula Roh bangsawan. Little Sun, kita pergi. Mengatakan ini, Jack membawa Tang San berkeliling dan pergi ke arah tembok kota bagian dalam. Sertifikat Aula Roh secara alami tidak dapat dipalsukan, yang diketahui penjaga gerbang itu dengan baik. Namun, masyarakat yang datang untuk mengantarkan mahasiswa baru umumnya akan meninggalkan sedikit apresiasi, terutama keluarga biasa. Apa yang disebut Raja Yama yang lebih baik daripada iblis kecil yang tidak masuk akal, hanya prinsip ini. Jack adalah keturunan dari desa pedesaan dan meskipun dia adalah tetua desa, di mana dia bisa belajar cara-cara ini. Penjaga gerbang di hatinya agak gelisah. Jika seseorang dari Aula Roh benar-benar datang, dia bisa memikul tanggung jawab. Tentu saja, dia percaya bahwa tidak mungkin orang Aula Roh akan datang untuk mengajukan pertanyaan demi dua orang udik ini. Dengan hatinya yang suram, kata-kata dari mulutnya secara alami tidak terdengar bagus. Apa desa Roh Kudus? Saya pikir desa pengemis juga harus serupa. Apa katamu? Jack berbalik dengan keras. Kata-kata penjaga gerbang bisa dikatakan telah menyentuh kebanggaan terbesar hatinya. Awalnya inilah alasan dia berselisih dengan Tang Hao. Bahwa penjaga gerbang ini sekarang adalah orang luar dari desa, membuatnya semakin tak tertahankan. Sambil berjalan mundur beberapa langkah dia memelototi penjaga gerbang. Penjaga gerbang melompat ketakutan karena Jack tua yang galak, dan mau tidak mau mundur selangkah. Namun dia dengan sangat cepat bereaksi dan datang, dalam hatinya diam-diam mengutuk dirinya sendiri, bukankah itu orang tua? Apa yang harus dia takuti? Apa? Tidak yakin ah, aku bilang kamu berasal dari desa pengemis. Ada apa?
Kamu lihat arwah kecil yang malang ini, semua pakaiannya sudah benar-benar ditambal. Kupikir, kamu masih mencari tempat untuk pergi mengemis, kan? Kami Akademi Nuoding bukanlah amal. Cepat kalahkan, cepat kalahkan. Petik 2. Saat berbicara, penjaga gerbang mengangkat tangan kirinya dan mendorong dada Jack, hendak mengusir kedua orang itu. Tepat ketika Jack tua akan mengalami serangan jantung karena amarah, tiba-tiba, di antara dua orang itu ada sosok kurus dan kecil. Begitu pula dengan tangan kiri yang terangkat, tangan kecil yang halus itu nyaris tidak bisa mencapai tangan penjaga gerbang, tangan kiri mengerahkan ke kanan, dan sekaligus mendorong tangan kiri penjaga gerbang. Bersamaan dengan itu, kaki kanan sosok kurus dan kecil itu maju selangkah cepat, soalnya kebetulan saja melangkah ke belakang kaki kiri penjaga gerbang, sambil mengangkat tangan kanan, dan dengan tangan kiri bersama-sama menekan tangan penjaga gerbang itu ke bawah. Awalnya serangan telapak tangan ini hendak mengenai siku kiri pihak lain, menyebabkan dia tidak dapat memancarkan kekuatan, tetapi karena perbedaan ukuran, oleh karena itu hanya bisa menahan pergelangan tangan penjaga gerbang. Geraknya sangat cepat, tubuh sekaligus bergerak maju, kedua tangan mengayunkan tangan kiri penjaga gerbang sambil mendorong ke depan. Tepat untuk mendorong perut bagian bawah penjaga gerbang. Di belakang kaki kiri penjaga gerbang hanya ada satu kaki lagi, dan meskipun kaki itu jauh dari besar, itu sudah cukup untuk mencapai efek yang tepat. Perut bagian bawah menerima kekuatan, kaki di bawah diaduk, dan hanya dengan suara biasa, penjaga gerbang sudah duduk di tanah. Tang San, kamu, Jack tampak kaget pada orang di depannya yang menghalangi tubuhnya. Orang yang menunjukkan keahliannya justru Tang San. Bentuk yang dia gunakan bahkan bukan pengetahuan rahasia Sekte Tang. Awalnya di dunia itu hanya bentuk seni bela diri paling sederhana bulan purnama mendorong jendela, tentu saja, dengan perawakan tubuhnya, secara alami akan keluar dari bentuknya, bukan hanya tidak mampu menjangkau siku lawan, tangan yang semula harus mendorong dada lawan mendorong perut bagian bawah, meski tentu saja, hasilnya sama. Meskipun orang Tang San tidak besar, kekuatan fisiknya sama sekali tidak kecil. Setelah berbulan-bulan mengayunkan palu, bahkan jika dia tidak menggunakan skill Mysterious Heaven, dia masih bisa memberi tip pada penjaga gerbang, bocah busuk, kamu ingin mati. Kehilangan muka karena digulingkan oleh seorang anak membuat penjaga gerbang sangat marah. Dengan susah payah berdiri, dia akan menyerang Tang San. Baiklah, pertahankan tanganmu, oke. Saat itu, suara yang terdengar agak serak naik, menghentikan gerakan penjaga gerbang. Penjaga gerbang pada awalnya linglung sejenak, kemudian segera menyusul, kemarahan di seluruh wajahnya tiba-tiba berubah menjadi menjilat, perubahannya sangat cepat, sulit dibayangkan. Sambil membungkuk dan menggesek ke arah pembicara dia berkata, Grandmaster, Anda telah kembali. Tang San menoleh untuk melihat sosok rata-rata pria yang tampak agak kurus pada suatu saat sudah datang ke sisi mereka. Tampaknya, orang ini tampak berusia 40 hingga 50 tahun, dengan rambut hitam pendek dengan 37 pemisahan. Penampilan sangat biasa, kedua tangan dipegang di belakang punggungnya. Tubuhnya memiliki sikap yang aneh. Dengan kedua mata setengah terbuka dia tampak agak lesu dan putus asa. Grandmaster hanya melirik penjaga gerbang, tanpa menghiraukannya, berkata kepada Jack tua, Tuan tua, mungkinkah saya melihat sertifikat Aula Roh? Jack tua bagaimanapun adalah seorang tetua desa dan masih bisa membaca suasana hati seseorang. Dari ekspresi penjaga gerbang, dia bisa melihat bahwa orang Parubaya ini sama sekali tidak berperingkat rendah di akademi ini, dan bahkan lebih banyak lagi memegang gelar Grandmaster di sana. Grandmaster melihat ke sertifikat, pandangannya kembali beralih ke Tang San, mengukurnya dari atas ke bawah. Untuk beberapa alasan, meskipun tatapan Grandmaster jelas tidak tajam, Tang San merasa seolah-olah itu melihatnya sepenuhnya. Tidak ada yang salah dengan ijazahnya Pak Tua, untuk masalah ini barusan saya minta maaf atas nama akademi. Berikan anak ini kepada saya ya. Selesai. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.